Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sekaligus demo sistem, yaitu MedSecure, sebuah aplikasi rekam medis elektronik berbasis web yang dirancang dengan satu fokus utama, yaitu keamanan data pasien. Nah, hampir semua rumah sakit dan klinik mulai beralih ke sistem digital. Bahkan pemerintah Indonesia sudah mewajibkan semua fasilitas kesehatan untuk pakai rekam medis elektronik, agar akses data lebih cepat, lebih efisien, dan tidak perlu lagi tumpukan keras atau secara manual. Nah, maka dari itu, kita harus memperketat keamanan, apalagi di keamanan data pasien, agar tidak ada kasus kebocoran data medis, pelanggaran privasi, diskriminasi, sampai penyalahgunaan data identitas. Nah, maka dari itu kami membangun MedSecure yang dimana sistem ini merupakan sistem rekam medis yang tetap mudah dipakai oleh dokter dan pasien. Selain itu, ada data sensitif yang dimana akan aman karena akan dienkripsi end-to-end di level database menggunakan algoritma CACA20/1305. Nah, jadi algoritma yang kami pakai yaitu namanya lah CACA20/1305, di mana algoritma enkripsi modern yang dipakai di mana-mana mulai dari WhatsApp, Google Chrome, sampai protokol keamanan internet TLS 1.3 yang melindungi hampir semua website HTTPS. Nah, apa sih CACA20 itu? CACA20 itu adalah screen cheaper. Artinya algoritma ini mengenkripsi data karakter per karakter secara berurutan. Cara kerjanya, dia mengambil 3 bahan utama seperti kunci rahasia 256 bit, nonce yang nanti dijelasin di sebuah counter. Nah, dari 3 bahan itu, dia menghasilkan apa yang disebut key stream, yaitu deretan angka acak yang sangat panjang. Terus, key stream itu nanti di XOR atau di XOR dengan data aslinya, dan hasilnya adalah ciphertext, teks acak yang nggak bisa dibaca. Nah, terus apa itu Poly 1305? Poly 1305 itu adalah komponen autentikasi yang menghasilkan semacam sidik jari digital atau tag 16 byte dari data yang dienkripsi. Nah, tag ini nanti akan ikut disimpan bersama ciphertext. Nanti waktu dekripsi, sistem akan cek dulu apakah tagnya valid. Kalau ada yang mengubah data di database, walaupun cuma satu karakter, tagnya langsung tidak cocok dan sistem akan menolak mendekripsi. Jadi, enkripsi dan autentikasi sekaligus dalam satu operasi. Inilah yang disebut AEAD atau Authenticated Encryption with Associated Data. Nah, lalu apa itu nonce? Nah, nonce ini singkatan dari number used once atau angka yang hanya dipakai sekali di sistem ini. Setiap kali ada data yang mau dienkripsi, sistem membangkitkan 12 byte angka acak sebagai nonce. Tujuannya supaya meskipun dua pasien punya diagnosis yang sama persis, tapi ciphertext yang tersimpan di database akan selalu berbeda. Jadi dari luar tidak bisa ditebak apakah dua data itu isinya sama atau tidak. Selanjutnya, untuk mengakses sistem lebih lanjut, kita harus melakukan login dengan akun yang sudah diregistrasi. Kita sudah memiliki akun, bisa langsung lakukan login, akan tetapi jika belum diharuskan untuk melakukan registrasi. Nah, registrasi ini dilakukan untuk membuat akun pasien. Di sini saya akan mencontohkan registrasi akun pasien. Di sini saya mencontohkan nama lengkap saya, Siti, dan menggunakan alamat email. Dan membuat kata sandi. Nah, setelah kita daftar, di sini akan minta OTP kepada email yang telah kita masukkan tersebut. Baik, di sini kita sudah memasuki akun pasien. Karena ini merupakan akun pasien untuk pertama kali, maka kita akan mengisi sebagian data-data yang kita isi. Yang pertama itu ada nick, namanya Siti, jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya, oke, di sini kita sudah berhasil lengkapi profil pasien. Ada nama lengkap, nicknya, tanggal lahir, sudah terdaftar semua, golongannya berapa, golongan A, nomor telepon, sama alamat lengkap. Nah, jadi di dalam riwayat ini,
riwayat pemeriksaan. Ini masih belum ada karena pasien masih belum terdata dari dokter. Jadi sebelum itu dokter harus mengisi data riwayat pasien di sini. Baiklah, selanjutnya kita akan login sebagai dokter, yakni dengan memasukkan email dokter emter.com dan memasukkan password. Ini adalah tampilan dari dashboard dokter, di mana dashboard dokter ini menampilkan ringkasan seperti informasi sistem, misalnya jumlah pasien yang terdaftar, lalu jumlah rekam medis, serta aktivitas terbaru dokter. Nah, dashboard ini dibuat agar dokter dapat melihat kondisi sistem secara cepat tanpa harus membuka setiap menu satu persatu. Nah, berikutnya di sini kita memiliki daftar pasien pada menu dashboard dokter, di mana di daftar pasien ini dokter dapat melihat identitas pasien, demografi pasien, kontak pasien, dan juga dapat melakukan pembuatan rekam medis baru, dan juga dapat mencari nama atau nik pasien. Selain itu, di sini terdapat menu rekam medis pada dashboard dokter. Di halaman ini, dokter dapat melihat seluruh daftar rekam medis pasien yang pernah diperiksa. Setiap data menampilkan nomor rekam medis, nama pasien, tanggal pemeriksaan, serta status keamanan yang sudah terenkripsi. Di sini juga terdapat aksi seperti edit dan juga preview untuk melihat data rekam medis yang telah dibuat oleh dokter, dan juga dapat melakukan ekspor PDF. Klik saja buat baru pada menu rekam medis. Nah, di sini kita dapat memilih pasien yang sudah melakukan pemeriksaan dan ingin kita buat rekam medisnya. Di sini kita pilih saja Love. Nah, ini sesuaikan dengan tanggal pemeriksaan yang telah kita lakukan. Kita masukkan hasil dari pemeriksaan tadi. Sini juga kita memasukkan riwayat penyakit. Nah, hasil dari keyword utama tadi, dokter dapat mendiagnosa. Di sini kita diagnosa atau kita diagnosis. Nah, di sini jika sudah mengisi semua form yang ada di rekam medis, di sini kita klik simpan, maka data otomatis akan terenkripsi. Nah, di sini sudah masuk hasil rekam medis tadi di daftar rekam medis, yaitu dengan nomor rekam medis 1783, dengan nama pasien Love, tanggal pemeriksaan itu 8 Juli 2026, status keamanan sudah terenkripsi. Di sini kita dapat mempreview rekam medis yang telah kita buat. Nah, preview di sini hasilnya terdekripsi karena yang terenkripsi hanya di dalam database. Jika tadi ada melakukan kesalahan, resep obat atau diagnosis, juga dapat kita melakukan edit. Contohnya di sini saya menambahkan catatan dokter. Kita simpan. Maka data sudah diperbarui. Kita lihat previewnya. Nah, data sudah diperbarui. Jadi, proses enkripsi, pada saat tombol simpan ditekan, data tidak langsung disimpan dalam bentuk teks biasa, tetapi controller akan memanggil encryption service yang menggunakan algoritma CACA 20/1305. Jadi seperti data asli atau data rekam medis tadi, lalu akan ke encryption service, lalu akan menggunakan algoritma CACA 20/1305 dan menghasilkan ciptatext, nonce, authentication tag, lalu disimpan ke dalam database. Jadi data yang masuk ke database bukan lagi tulisan yang dapat dibaca manusia. Nah, ini adalah database dari sistem MedSecure. Rekam medis yang dibuat tadi tersimpan pada tabel medical records.
Nah, di tabel medical records ini ada medical record number. Di sini tidak dilakukan enkripsi karena digunakan sebagai nomor identitas rekam medis. Pasien ID dan dokter ID juga tidak dilakukan enkripsi karena merupakan forensic key yang menghubungkan rekam medis dengan tabel pasien atau tabel dokter. Yang dilakukan enkripsi di sini adalah komplain atau keluhan, lalu medical history atau riwayat penyakit, diagnosis, treatment atau tindakan yang dilakukan pada saat pemeriksaan, lalu resep obat dan juga catatan dokter. Nah, pada tabel medical record tadi terdapat kolom nonce. Nah, nonce itu adalah angka acak sepanjang 12 byte yang dibuat berbeda untuk setiap proses enkripsi. Fungsinya agar walaupun dua pasien memiliki diagnosis yang sama, hasil CPR test tetap berbeda sehingga lebih aman terhadap serangan anamnesis. Misalnya, dokter menyimpan diagnosis demam, kemudian pasien lain juga memiliki diagnosis demam. Walaupun isi datanya sama, CPR test yang dihasilkan akan tetap berbeda karena setiap proses menggunakan nonce yang berbeda. Selain CPR test dan nonce, algoritma CACA 20/1305 juga menghasilkan authentication tag. Tag ini digunakan untuk memverifikasi apakah data pernah dimodifikasi. Apabila ada satu karakter saja yang diubah oleh penyerang di database, maka proses enkripsi akan gagal sehingga sistem mengetahui bahwa data sudah tidak valid. Sini kita akan mencontohkan authentication tag. Nah, di sini kita coba edit. Pada medical record ini, kita ganti saja satu hurufnya dari E menjadi F. Lalu kita simpan. Nah, tadi kan kita mengganti di medical history pada medical record number ML178309. Di sini kita lihat ML178309. Nah, riwayat penyakit ini menjadi strip. Sini kita ganti lagi. Yang tadi tadi F, kita ganti ke semula yaitu E. Kita simpan, kita lihat. Nah, di sini setelah muncul riwayat penyakit dengan teks atau deskripsi yaitu tidak ada. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba ekspor PDF. Nah, pada saat PDF dibuat, sistem terlebih dahulu mendekripsi data yang diperlukan. Setelah itu, baru dokumen PDF dihasilkan sehingga isi PDF tetap dapat dibaca oleh dokter tanpa mengurangi keamanan data yang tersimpan di database. Sini kita lihat hasil dari ekspor PDF. Nah, hasilnya sama seperti data rekam medis yang ada di sistem. Sistem ini memang merupakan sistem rekam medis digital, sehingga seluruh data disimpan dan diakses secara elektronik. Fitur ekspor PDF ini hanya disediakan sebagai fitur tambahan, bukan media penyimpanan utama. PDF digunakan apabila dokter atau rumah sakit membutuhkan seperti salinan rekam medis untuk dicetak, lalu diberikan kepada pasien atau dijadikan arsip, atau sebagai dokumen rujukan ke rumah sakit lain. Saat PDF dibuat, sistem akan mendekripsi data secara sementara, kemudian menghasilkan dokumen PDF yang dapat dibaca. Selanjutnya kita akan login sebagai admin, yakni dengan memasukkan email admin gmr.com dan password. Selanjutnya saya login sebagai admin. Admin ini memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan data master, serta memantau aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Nah, lihat ini adalah menu beranda yang ada di admin, login admin. Halaman ini menjadi pusat navigasi bagi admin untuk mengakses seluruh menu yang tersedia pada sistem. Jadi ini ada total pengguna, dan total dokter, total pasien, dan total rekam medis, dan ada aktivitas terbaru. Selanjutnya, kita akan ke menu kelola pengguna. Pada menu ini, admin dapat melakukan seluruh akun pengguna, dapat melihat seluruh akun pengguna yang telah terdaftar di dalam sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi nama, email, serta role pengguna, apakah sebagai admin, dokter, atau pasien. Melalui halaman ini, admin dapat melakukan monitoring terhadap seluruh akun yang menggunakan sistem. Selanjutnya kita ke menu kelola pasien. Pada halaman ini, admin dapat melihat seluruh data pasien yang telah terdaftar di dalam sistem. Informasi yang ditampilkan berupa identitas pasien seperti nama, nik, umur, golongan darah, dan kontak atau nomor telepon. Pada implementasi sistem ini, admin hanya melakukan monitoring data pasien, sedangkan proses pelayanan medis dilakukan oleh dokter. Selanjutnya kita ke menu kelola dokter.
Halaman ini menampilkan seluruh data dokter yang terdaftar pada sistem beserta informasi identitasnya. Data ini digunakan sebagai referensi ketika dokter melakukan pelayanan dan pembuatan rekam medis. Di sini, baru satu dokter. Kita bisa menambahkan dokter-dokter lainnya. Yang bisa menambahkan nomor email, password, nama, nomor SIP-nya, spesialisnya, dan nomor teleponnya. Lalu kita pencet simpan. Lalu, admin dapat mengedit dokter dan bisa menghapus dokter. Selanjutnya kita ke menu log aktivitas. Pada menu ini, seluruh aktivitas pengguna akan dicatat secara otomatis oleh sistem. Admin dapat mengetahui siapa pengguna yang melakukan aktivitas, serta jenis aktivitas yang dilakukan. Fitur ini berfungsi sebagai audit trail, hingga apabila terjadi penyalahgunaan sistem, aktivitas pengguna dapat ditelusuri. Contohnya seperti ini. Jika admin mengubah data dokter seperti mengubah namanya menjadi Doi. Nah, di sini sudah berubah. Lalu kita lihat log aktivitas ya. Nah, di sini terdapat waktu kapan berubahnya, tanggal, dan nih waktunya. Siapa yang mengubahnya, ini admin sistem, apa yang dilakukannya, memperbarui data dokter menjadi Dr. John Doe dari John Doi, dan serta mencatat alamat IP yang mengubah. Selanjutnya kita akan ke menu demonstrasi enkripsi. Menu ini mengimplementasi algoritma CACA20 Poli 1305 yang merupakan fokus utama dari penelitian ini. Halaman ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses enkripsi dan proses deskripsi. Kita akan mencoba proses enkripsi. Setelah kita akan memasukkan apa yang kita ingin ubah datanya ke ciphertext. Setelah kita isi plain text-nya atau teks aslinya, kita enkripsi data, kita pencet tombolnya. Setelah tombol enkripsi data ditekan, sistem akan memproses plain text menggunakan algoritma CACA20 Poli 1305. Pada hasil proses ini terdapat tiga informasi utama, yaitu generate nonce base 64. Nonce merupakan nilai acak yang dihasilkan secara otomatis dan hanya digunakan satu kali pada setiap proses enkripsi. Lalu, di sini ada ciphertext yang tersimpan di database, yaitu hasil enkripsi dari data asli. Ciphertext inilah yang nantinya disimpan ke dalam database sehingga data rekam medis tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa. Selanjutnya, di sini ada waktu enkripsi. Jadi, waktu 0,1459 milisecond ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan sistem untuk menyelesaikan proses enkripsi menggunakan algoritma CACA Poli 1305. Pengukuran waktu ini dilakukan untuk mengetahui performa algoritma yang dibutuhkan. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa proses enkripsi berlangsung sangat cepat, yaitu kurang dari 1 milidetik, sehingga tidak memberikan jeda yang berarti bagi pengguna ketika menyimpan data rekam medis. Selanjutnya kita akan melakukan proses deskripsi. Karena ciphertext yang sudah dapat, kita akan langsung mengkopikannya dan menempelkannya di inputan deskripsi. Kita masukkan ciphertext, lalu kita masukkan nonce base 64-nya. Kita copy dari hasil tadi. Lalu kita pencet enkripsi, deskripsi data. Nah, di sini pada proses deskripsi ini, sistem juga mencatat waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Waktu deskripsi yang hanya beberapa milidetik menunjukkan bahwa data dapat diakses kembali dengan cepat tanpa mengurangi tingkat keamanan. Dan bisa kita lihat di sini adalah pengembalian plain text-nya. Ada hasilnya itu demam selama 3 hari. Dan seluruh data-data seperti data pengguna, data pasien, dan data dokter itu tersimpan atau menjadi terenkripsi di database-nya. Bisa kita lihatkan di sini di data dokter. Nah, nama dokter, SIP dokter, SIP number dokter itu menjadi enkripsi. Sudah terenkripsi. Spesialisasi, nomor telepon, nonsinya itu menjadi enkripsi. Bisa kita lihat juga di data user, emailnya terenkripsi, namanya tidak, email hash terenkripsi, password di hash, role tidak dienkripsi, nonce dienkripsi. Dan data pasien juga terenkripsi seperti NIK-nya, NIK hash,
46 tidak dienkripsi. Data tanggal lahir. Nah, ini terenkripsi. Gender tidak, address atau alamat terenkripsi, nomor telepon terenkripsi, golongan darah terenkripsi, dan non-nya sudah ada terenkripsi. Jadi sekian dari sisi admin, terima kasih.